Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyalahkan siapapun yang tidak mengenal saya. Terlebih lagi, apa yang kamu katakan itu benar. Sejak dia menjadi Master Starfield, dia pergi ke Star Boundary. Di mana dia bisa mengurus hal-hal di Starfield ini, dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Melihat Meiji Ware, Yang Kai melambaikan tangannya. Saya baru saja menyelesaikan banyak pekerjaan, dan tubuh saya sedikit lemah. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja dengan jujur. Jika tidak apa-apa, tolong lindungi saya juga. Saya ingin untuk mengatur napasku untuk sementara waktu. Meiji Ware mendengar ini dan matanya yang indah bersinar. Wajahnya mekar. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi penjaga untuk senior. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dengan kemampuan Yang Kai, mengapa dia harus menjadi pelindung? Sebagai Master Starfield, bahkan sebuah bintang dapat diciptakan dari udara tipis. Hal apa yang bisa menyakitinya di Starfield ini? Ketika dia mengatakan itu, dia hanya memberinya sedikit wajah. Dan dia menjadi semakin yakin bahwa Yang Kai tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ketika dia tidak tahu tentang Yang Kai adalah Master Starfield, Meiji Ware telah mengeluh kepada Master Starfield. Dia merasa pria itu memiliki nama besar, tetapi dia tidak peduli dengan Starfield. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia tidak sekuat itu. Master Starfield memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa. Pasti ada hal-hal yang lebih penting yang menunggunya untuk dilakukan. Seperti, membuat bintang. Bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal sepele seperti bandit bintang? Sementara Yang Kai sedang bermeditasi dan mengatur napasnya, Meiji Ware meliriknya secara diam-diam, dan menemukan bahwa Master Starfield juga memiliki penampilan yang bermartabat. Dengan sedikit benang perak di rambut hitamnya. Menambahkan sedikit lagi dengan rasa keagungan. Meiji Ware tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika dia mengingat saat dia mengambil kerahnya dan membawanya untuk melarikan diri. Melihat seluruh Starfield, saya khawatir hanya dia yang mengalami hal semacam ini. Selama lebih dari 10 hari, Yang Kai telah menyesuaikan napas dan memulihkan diri. Tidak sampai lebih dari 10 hari kemudian dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Meiji Ware buru-buru menyapanya ketika dia melihat ini, dan sikapnya sangat hormat. Tidak ada penampilan garang lagi, dan ada warna kekaguman di mata indah itu, tuanku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yang Kai ingin berbaring. Tetapi ketika dia melihat mata memuja Meiji Ware, dia tidak punya pilihan selain terlihat seperti seorang ahli dan sedikit mengangguk padanya. Meiji Ware menerimanya dengan senang hati. Tugas ini tidak sulit. Bagaimanapun, dia juga seorang Raja Origin. Belum lagi itu hanya menjaga selama 10 hari. Bahkan 10 tahun bukanlah apa-apa. Yang Kai tertawa. Masalahnya sudah selesai. Aku harus pergi juga. Terima kasih banyak untukmu. Meiji Ware terkejut. Matanya langsung meredup. Tuanku pergi? Yang Kai menatapnya. Kamu punya sesuatu yang lain? Meiji Ware berkedip. Bulu matanya yang panjang bergetar. Dan berkata dengan cemas. Jika Tuan memiliki waktu luang, saya ingin mengundang Tuan untuk melihat ke sana. Langit berbintang di sana tampaknya agak aneh. Aneh, Yang Kai mengangkat alisnya. Di mana itu? Meiji Ware menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Ketika saya lewat di sana beberapa bulan yang lalu, saya merasa ada aura yang berbeda di sana. Saat itu, saya sedang mencari jejak Tuan, dan saya tidak menemukannya. Aku tidak berani mendekat untuk menyelidikinya. Sekarang aku memikirkannya. Sepertinya ada sesuatu yang salah di sana. Yang Kai pingsan tersenyum padanya. Meiji Ware tiba-tiba menjadi cemas. Dan ada keluhan dalam nada suaranya. Apa yang dikatakan para murid itu benar sekali. Tolong tuanku. Yang Kai mengangguk. Oke, biarkan aku melihat. Ketika dia berbicara seperti ini, dia membenamkan pikiranku. Dan menyelidiki situasi Star Chat di atas laut kesadaran. Dia memiliki asal Starfield. Dan asalnya mencerminkan segala sesuatu di Starfield. Jika sesuatu benar-benar terjadi di Starfield, dia hanya perlu mengomunikasikan asalnya untuk menyelidiki. Jadi dia tidak perlu pergi ke sana secara langsung. Detik berikutnya, kulit Yang Kai berubah, dan dia mengertakkan gigi. Bajingan. Pada titik ini, sesuatu benar-benar terjadi, dan itu bukan masalah sepele. Dengan kemarahan yang tiba-tiba, Meiji Ware mengira Yang Kai menegurnya. Jadi wajahnya menjadi pucat dan matanya merah. Ketika Yang Kai melihat ini, dia buru-buru berkata, ini bukan tentang kamu. Saat berbicara, dia melirik ke arah langit berbintang itu. Matanya dalam. Seolah-olah dia bisa menembus jutaan mil. Dia mengerutkan kening. Kapan kamu lewat di sana? Meiji Ware menenangkan pikirannya dan berbisik pelan. Hampir 7 bulan yang lalu. Yang Kai mendengar ini dan mengangguk. Belum terlambat. Saat berbicara, dengan lambaian tangannya yang besar, Ki Iblis membungkus Meiji Ware dan melangkah maju. Bahkan dengan perlindungan Yang Kai,
Mei Jiwer masih merasa langit berputar. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia sudah muncul di tempat lain di langit berbintang. Dan dia tidak tahu seberapa jauh dia sebelumnya. Lalu menoleh dan melihat sekeliling. Dan dia melihat pemandangan yang berbeda sekaligus. Dan dia segera menentukan bahwa tempat ini adalah langit berbintang yang telah dia lewati 7 bulan yang lalu. Mau tak mau, dia tidak bisa berkata-kata. Butuh beberapa bulan untuk sampai ke retret yang Kai dari sini. Tetapi Master Starfield membawanya kembali ke sini hanya setelah mengambil langkah. Tetapi pada saat ini, pemandangan di depan Starry Sky sedikit berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Awalnya, dia hanya merasa ada aura berbahaya di sini, dan dia tidak berani terlalu dekat. Tapi sekarang, melihat langit berbintang yang besar, warna biru bergerak dengan cepat ke arah di mana dia berada. Dimanapun warna biru lewat, langit berbintang dilahap. Mei Jiwer kehilangan akal sehatnya. Ini adalah Yang Kai mencibir. Seseorang memanfaatkan ketidakhadiran raja ini dan menelan wilayah raja ini. Hal semacam ini telah dialami sekali di Starfield Hengluo sebelumnya. Pada saat itu, seluruh Starfield terpengaruh, dan bintang budidaya yang tak terhitung jumlahnya melahap. Jadi ketika Yang Kai mengatakan ini, Mei Jiwer bereaksi. Starfield Desolate besar menyebabkan masalah lagi? Terakhir kali adalah Wu Heng, Master Starfield dari Starfield Desolate besar. Setelah waktu itu, dua Starfield berkomunikasi satu sama lain. Jadi ketika dia menyadari bahwa Starfieldnya ditelan, Yang Kai tanpa sadar berpikir bahwa Wu Heng telah kembali. Bajingan itu adalah Wu Heng. Sekarang Starfield telah banyak ditelan. Tetapi karena bagian yang ditelan milik Great Desolate Starfield dan juga ditelan oleh Yang Kai sebelumnya, jadi dia tidak menyadarinya pada awalnya sampai Mei Jiwer melaporkannya. Mei Jiwer menatap dingin ke samping. Sepertinya mereka akan kembali dan ingin menyembuhkan bekas luka mereka. Tolong minta senior untuk memesan murid. Dan murid ini akan mengumpulkan semua kekuatan utama di Starfield. Yang Kai tidak mengganggunya. Hanya mengerutkan kening dan menatap warna biru yang telah menelan langit berbintang. Setelah melihat lebih dekat, sepertinya kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Adapun perbedaannya, Yang Kai tidak tahu. Karena curiga, perwujudan tiba-tiba mendengar suara transmisi dari batas kecil misterius. Wajah Yang Kai berkedut, menunjukkan ekspresi sakit kepala. Tetapi segera, dia membuat keputusan dan bergegas ke Mei Jiwer di sebelahnya dan berkata, "Kamu cepat mundur dan aku akan melihatnya." Kedepannya berinisiatif memenuhi warna biru. Mei Jiwer tidak mendengarkannya, tetapi mengejarnya. Murid ingin melakukan yang terbaik. Yang Kai terdiam. Namun, wajahnya sangat antusias sehingga tidak mudah untuk membujuknya. Jadi Demoniki mendesak untuk membungkusnya. Setelah beberapa saat, kedua orang itu jatuh ke dalam warna biru-biru. Tiba-tiba, Yang Kai dan Mei Jiwer merasa jatuh ke air. Melihat dari dekat, mereka tidak berada di dalam air. Dengan perlindungan Ki Iblis, air di sekitarnya tidak dapat menyerang mereka. Wajah Mei Jiwer menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia tidak bisa mengerti mengapa dia terbang dengan baik di langit berbintang. Bagaimana bisa masuk ke air? Dan air ini sepertinya berbeda dari air biasa. Alis Yang Kai terjalin erat, ekspresi seperti musuh besar, berbalik dan bergegas ke atas. Ada tabrakan. Air memercik kemana-mana, dan dua orang bergegas keluar dari air. Mei Jiwer memiliki pengalaman tempur yang kaya. Begitu mereka keluar dari air, dia mendesak Seinki-nya. Matanya melihat sekeliling untuk memeriksa musuh. Pada saat yang sama, dia memegang batu ilahi dengan erat di tangannya, siap untuk membuangnya kapan saja. Tetapi ketika dia melihatnya, ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Tempat di mana mereka muncul bukanlah Great Desolate Starfield, tetapi sebuah taman. Area taman tidak terlalu besar, dan kamu dapat melihat ujungnya sekilas. Pemandangannya bagus. Bebatuan berdiri tinggi dan jembatan kecil dengan air yang mengalir. Ada sebuah pavilion di taman. Dan ada juga sebuah kolam kecil di sudut. Yang Kai dan Mei Jiwer keluar dari kolam itu. Air di kolam itu berwarna biru. Sama persis dengan warna biru yang menelan Starfield. Mei Jiwer tercengang. Kolam di bawah tubuhnya hanya berjari-jari belasan meter. Tetapi ketika dia berada di dalamnya sebelumnya, dia jelas merasa seperti berada di lautan. Tetapi segera, dia terkejut. Karena energi spiritual dunia di taman ini sangat kaya sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Bakatnya bagus. Jika tidak, dia tidak akan dapat dipromosikan kerana Origin King. Tetapi jika kamu bisa berkultivasi di tempat seperti ini, efisiensinya pasti lebih dari 100 kali lebih cepat. Adakah berkah seperti itu di dunia ini? Kekayaannya bukan hanya energi spiritual dunia, tetapi tampaknya ada sesuatu yang lain. Tetapi tingkat martial daunnya terlalu rendah untuk memahaminya. Ketika dia kehilangan akal sehatnya,
Dia mendengar Yang Kai menggertakkan gigi. Tentu saja, itu hal yang baik. Mei Jiwer mendengar ini, mengikuti tatapannya. Dia melihat seseorang duduk di paviliun di sana. Lelaki tua dengan rambut putih dan janggut panjang yang cukup tenang dan berwajah bijak. Mei Jiwer terkejut bukan oleh seperti apa lelaki tua itu, tetapi karena dia telah melihat sekeliling dengan cermat sebelumnya. Dan dia bahkan tidak memperhatikan lelaki tua itu sampai Yang Kai mengeluarkan suara. Pada saat ini, lelaki tua bernama Wu Kuang meletakkan papan catur di depannya. Di papan catur, karakter hitam dan putih itu terjerat dan saling mencekik. Key of Slugter yang kaya muncul dari papan catur, bergegas menuju pikirannya. Hanya dengan melirik papan catur, wajah Mei Jiwer memutih. Dan pada saat yang sama dia merasa aneh. Kabut tua ini sangat membosankan sehingga dia bermain catur dengan dirinya sendiri. Pria tua itu mengangkat kepalanya di paviliun, memandang Yang Kai sebentar. Mengapa kamu di sini?